Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 7 kelas Design Thinking A dari Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman? Kami tentunya berharap agar teman-teman senantiasa berada dalam kondisi sehat dan aman. Di video yang pertama, kita telah mengenal seluk-beluk stres, mulai dari definisinya, gejalanya, penyebabnya, hubungannya dengan pola makan, serta coping atau cara-cara untuk mengatasinya. Nah, di video ini seperti yang sudah dibahas di awal, kita akan mengenali dan mendalami journaling sebagai cara untuk meredakan stres kita. Disimak ya videonya dari awal hingga akhir, agar teman-teman mendapatkan manfaat penuh dari video ini. Yang pertama, apa sih journaling itu? Journaling adalah praktik untuk menuliskan pikiran, perasaan, pengalaman, atau refleksi secara teratur. Journaling sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan emosional, memproses trauma, meningkatkan self-awareness, dan membantu pemecahan masalah individu. Nah, dalam psikologi, journaling memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah gratitude journaling, yaitu journaling yang fokus pada hal-hal yang disyukuri untuk meningkatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah reflective journaling, yaitu journaling yang dilakukan dengan menganalisis pengalaman untuk pembelajaran diri. Kemudian yang ketiga ada emotional journaling, yaitu journaling yang dilakukan dengan menuliskan perasaan untuk melepaskan emosi negatif. Kemudian yang keempat ada dream journaling, yaitu journaling yang dilakukan dengan mencatat mimpi untuk memahami alam bawah sadar. Yang kelima ada bullet journaling, yaitu journaling yang merupakan gabungan antara perencanaan dan ekspresi diri secara kreatif. Nah, agar journaling teman-teman dapat efektif, ada beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama adalah konsisten. Journaling tidak perlu panjang, namun teman-teman harus melakukannya secara rutin. Yang kedua adalah jujur pada diri sendiri. Tidak akan ada yang membaca journaling teman-teman, jadi teman-teman bebas menulis apa saja. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman dapat gabungkan dengan mindfulness, yaitu teman-teman harus fokus pada saat menulis. Kemudian yang keempat, teman-teman dapat menggunakan pertanyaan pemandu. Misal, apa sih yang paling menggangguku hari ini? Nah, teman-teman, sekarang aku akan kasih tahu langkah-langkah journaling. Disimak ya. Yang pertama, teman-teman harus memastikan teman-teman berada dalam posisi yang paling nyaman. Pilih waktu, tempat, dan suasana yang mendukung dan juga hindari lokasi yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman. Kemudian, teman-teman dapat siapkan alat tulis yang dibutuhkan. Teman-teman boleh menggunakan komputer jika lebih suka secara digital, atau menggunakan kertas dan pena jika lebih nyaman dengan cara tradisional. Kemudian teman-teman dapat memilih topik yang ingin ditulis. Namun jika topiknya adalah sesuatu yang baru saja teman-teman alami dan dampak traumanya masih terlalu berat, sebaiknya tunda dulu penulisannya, setidaknya selama beberapa minggu. Selama 4 hari ke depan, teman-teman dapat menulis tentang pengalaman emosional yang mengganggu dan berdampak besar bagi teman-teman. Jelajahi emosi dan pikiran yang terdalam yang teman-teman rasakan. Kemudian yang kelima, teman-teman cuma butuh waktu sekitar 20 menit setiap harinya untuk menulis dan fokuslah apa yang teman-teman ingin tulis. Ingat ya, ini hanya antara kamu dan kertas saja. Jadi jangan merasa dihakimi karena tata bahasa atau tulisan tangan misalnya. Nah, saat melakukannya, teman-teman bisa mencoba format berikut. Yang pertama, gunakan pertanyaan pemandu seperti
Mengapa hal-hal yang sedang aku hadapi ini sangat mengganggu? Bagaimana hubungannya dengan diriku? Apakah aku pernah merasakan sensasi ini di masa lalu? Apakah ini yang aku inginkan untuk diriku di masa sekarang atau di masa depan? Nah, kemudian teman-teman dapat menjelajahi pikiran teman-teman yang paling dalam. Jujurlah pada diri sendiri. Setelah mulai menulis, teruslah menulis tanpa berhenti. Jika kehabisan untuk dikatakan, kamu bisa mengulang apa yang sudah teman-teman tulis. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang terlalu sensitif untuk ditulis, misalnya trauma yang masih meninggalkan luka besar dan berdampak emosional hingga saat ini, sebaiknya hindari dahulu dan fokuslah pada hal-hal yang masih bisa teman-teman tangani. Teman-teman boleh mengeksplorasi sedikit demi sedikit, tapi jangan memaksakan diri. Wajar jika dalam 2 hari pertama menulis teman-teman merasa sedikit sedih. Ini sebenarnya hal yang normal. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh jurnal yang sederhana. Bisa teman-teman simak mengenai contoh tersebut. Nah, maka dari itu, seperti yang teman-teman lihat, journaling ini begitu sederhana, begitu mudah untuk teman-teman lakukan. Maka dari itu, teman-teman bisa menulis mulai dari sekarang. Kami yakin kalau teman-teman pasti akan dapat melakukan dan semoga hal ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi masalah teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat maksimal pada teman-teman mengenai penyelesaian emosi stres teman-teman dalam kaitannya dengan journaling ini.